Lalu sosok seperti apa yang tepat untuk menggantikan Shin Tae-yong? Apakah PSSI memang sudah menunjuk Patrick Kluivert untuk mengisi kursi pelatih timnas? Kita akan bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Adi Prinantio. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Priska. Dunia maya ini ramai sekali, gaduh sekali. Sebelum kemarin diumumkan resmi, bahkan sejak hari Minggu itu kita sudah sama-sama pantau ya Mas ya. Di timeline, terutama di X itu sudah jadi trending topik. Kan memang seringkali gosip itu fakta yang tertunda kalau untuk di bola ini ya Mas Ape. Nah tapi bicara soal sekarang, dari mulai momentumnya dulu. Yang jadi kegaduhan di media sosial kan bukan semata-mata karena kenapa STY dicopot. Tapi okelah pergantian itu biasa, cuma momentumnya tepat atau tidak sih? Harus sekarang banget gitu Mas Adi? Kalau saya pribadi juga bertanya-tanya mengapa seperti dipaksakan harus sekarang gitu ya. Karena seperti kita tahu, kita sedang dalam proses kualifikasi putaran ketiga menuju Piala Dunia 2026. Ya. Dan tren sedang cukup positif meskipun kita waktu itu dikalahkan Cina, tapi terakhir kita mengalahkan Arab Saudi. Yang dulu-dulunya kita selalu keok ya, kalahnya banyak ya, pernah kalah 0-8 dan sebagainya. Kita menang 2-0. Jadi momennya itu bagus ya, positif ya. Dan kita akan menghadapi dua laga krusial, menghadapi Australia away dan kemudian di Jakarta akan melawan Bahrain yang waktu itu kita sebetulnya disebut-sebut hampir menang, seharusnya menang, tapi kemudian gaduh juga waktu itu, akhirnya seri. Tapi seri di kandang Bahrain dan kemudian menahan seri Arab Saudi di kandang di Riyadh, itu juga sebuah achievement menurut saya pribadi ya. Sehingga momen ini seharusnya kalau mau misalnya ada memang skenario penggantian atau rencana penggantian oleh PSSI dan itu memang prerogatif PSSI, itu mengapa kok tidak lanjutkan sampai Shin Tae-yong menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia gitu, apapun hasilnya. Kalau misalnya positif, ya bisa ditinjau ulang, bisa dilanjut. Tapi kalau memang selesai di putaran ketiga, ya memang baru disitulah Shin Tae-yong. Target tidak tercapai begitu ya Mas ya? Target tidak tercapai, katakanlah seperti itu. Nah, memang saya sih menilai dunia maya sekarang yang sangat heboh seperti tadi Friska sebut, X dan sebagainya itu bisa jadi berpengaruh ya. Tapi saya sih berharap PSSI cukup mandiri dan independen untuk memutuskan hal ini dan ada pertimbangan yang memang tidak bisa ditolerir menurut saya. Tapi mungkin tidak semua bisa dibuka kepada publik ya. Dan kita berharap sebetulnya semua itu yang terbaik untuk sepak bola Indonesia ya. Jadi siapapun pelatihnya semoga bisa membawa timnas lebih baik, tim Merah Putih, tim Garuda. Meskipun kita bertanya-tanya mengapa harus sekarang Shin Tae-yong diganti karena he already do a lot ya for our national team menurut kita semua dalam pandangan saya juga setidaknya melakukan permajaan tim di beberapa kesempatan dan kemudian menangani fisik pemain yang mungkin kontroversial juga, tapi seperti itulah karena memang bahan baku dari pemain kita sendiri mungkin kurang bagus karena kualitas kompetisi domestik yang belum optimal dan itu juga PR menurut saya. Jadi timnas memang seharusnya produk dari kompetisi nasional yang berkualitas. Kalau kompetisi kita masih belum optimal, rasanya PSSI juga jangan menanggalkan kerjaan itu. Kalau itu tidak diprioritaskan, maka kita akan terus pusing dengan siapa pelatih yang ideal. Karena bukan itu saja ya Mas ya. Betul. Nah kalau bicara soal apa yang terjadi di ruang ganti, ini kan sering atau bahkan kita mendengarnya jadi narasi alasan digantinya Shin Tae-yong. Kalau PSSI bilang bahwa ada masalah strategi, komunikasi, dan program. Nah kalau Kompas membaca bagaimana dinamika di ruang ganti dan dinamika dalam timnas ini, apakah se-urgent itu untuk mengganti Shin Tae-yong? Ya memang kalau kita mengamati Shin Tae-yong memang selama ini masih menggunakan bahasa Korea gitu dan itu terjadi berlangsung sejak 2021 ya. Artinya kalau kita hitung sampai 2024 sudah mencapai 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu ada beberapa pencapaian yang menurut saya cukup krusial. Dengan Vietnam
kuda hitam baru di Asia Tenggara, yang dimana kita sebelumnya sering kalah. Di era Sintayong beberapa kali kita menang, meskipun dengan 1-0. Ya. Meskipun di terakhir di kejuaraan ASEAN kita kalah. Tapi beberapa kali di laga krusial dan kompetitif itu kita mengalahkan Vietnam. Ya. Lalu catatan saya pribadi adalah ketika fisik dibenahi, pemain kita tidak melempem atau tidak berkurang performanya di menit-menit krusial seperti menit 70. Ada rotasi juga oleh Sintayong, tapi menurut saya fisik yang dipoles oleh Sintayong itu juga berguna ya, bermanfaat gitu. Dan itu di laga-laga penting sangat berperan. Lalu yang ketiga meremajakan tim ya. Jadi di AFF 2020 misalnya itu kita bermain dengan rata-rata usia 23,8 tahun. Sementara di penampilan sebelum-sebelumnya itu rata-rata 25 tahun. Jadi menurut saya perencanaan Sintayong itu untuk jangka panjang itu sebetulnya positif. Ya. Memang di mana-mana pelatih tim nasional itu kursi panas ya, sehingga memang kontroversial. Sedikit saja tidak sesuai begitu ya. Sedikit saja tidak sesuai ekspektasi, pasti catatannya panjang. Ya. Omelannya panjang, tapi sebetulnya dia sudah berbuat yang terbaik, itu gampang terhapus, gitu. Gampang terhapus. Nah itu memang siapapun yang menjadi pelatih tim nasional pasti juga akan mengalami hal itu. Kita juga ingat bahwa Luis Felipe Scolari dulu juga diminta melatih Chelsea juga nggak betah. Ya. Jadi banyak pengalaman itu memang kursi panas lah kalau bicara soal pelatih timnas. Nah, kalau apa kata PSSI, anggota Exco PSSI Resi Lingga menyebut bahwa penggantian STI ini karena PSSI ingin memiliki tim kepelatihan yang memiliki leadership dan kemampuan teknis. Arya menyebut calon pengganti STI juga calon asisten pelatihnya merupakan sosok level tinggi di sepak bola Belanda. Kita ikuti. Ini membentuk yang namanya tim kepelatihan yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Akan beda kalau kita lihat cara di Indonesia yang selama ini dianggap head coach-nya itu ya udah seperti itu aja. Ini enggak, dilengkap. Ini akan dilengkap. Mudah-mudahan nanti coba dengar aja siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknik. Yang pasti ya level tinggi lah di Belanda juga. Bagus lah. Maksudnya bagus lah dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi. Meloloskan klub-klub masuk era divis gitu. Jadi oke. Kita ulas singkat dulu saja soal apakah dari nama-nama yang disebutkan ini mengerucutnya sudah ke Kluivert ya, apalagi Fabrizio Romano terakhir misalnya sudah jelas. Tapi kalau sosok Kluivert gimana, Mas Adi? Ya, kesan saya pertama adalah ya begitu muncul nama Patrick Kluivert, saya pribadi juga langsung mengecek di beberapa referensi dan memang pengalaman kepelatihannya kalau bisa disebut menjulang sih belum mengkilap ya, seperti itu ya. Ngelatih klub timnas Curaçao lalu asisten pelatih dan sebagainya, artinya memang pengalamannya sebagai pelatih itu rasanya untuk timnas Indonesia apakah ini layak gitu ya, respon pribadi. Dan memang tidak semua pemain top, dia pemain top gitu, Kluivert gitu. Tidak semua pemain top bisa menjadi pelatih top. Oke, kita tahan dulu sampai di sana dulu Mas Adi. Belum tentu pemain top bisa jadi pelatih top. Nah, tapi bagaimana peluangnya Kluivert ini? Kan kalau diganti dalam waktu seperti ini di tengah prestasi timnas yang menanjak, yang dicarinya kan adalah jaminannya apa? Artinya kan kalau kita lihat penggemar timnas akan membandingkan CV seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana CV dari Patrick Kluivert ini kalau dibandingkan dengan Sintayong untuk meyakinkan gitu? Ya, kalau Sintayong kita bisa melihat bukti sebelumnya ketika melatih timnas Korea Selatan negaranya sendiri, mengantarkan Korea Selatan waktu itu mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 ya di Rusia. Jadi menurut saya untuk timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman itu kan sesuatu ya. Dan
Dan rasanya ada beberapa perubahan yang tadi sudah sempat saya sebut, artinya leadership itu Sintayong sebetulnya sudah ada dan dia sudah punya karisma di kalangan pemain. Ya. Nah, tentu pelatih pengganti itu level karismanya mesti setara atau bahkan lebih tinggi dari Sintayong gitu. Dan itu harus proses adaptasi yang cepat. Dia harus menjalankan proses adaptasi yang cepat karena di Maret itu sudah ada 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita belum mendengar secara resmi siapa nama pelatih pengganti itu ya. Meskipun sudah banyak disebut-sebut Patrick Kluivert ya. Tentu kalau itu betul Kluivert atau siapapun, proses adaptasinya harus cepat. Jadi dia harus menanamkan karisma kepada tim. Dan kemudian menjalankan ideologi kepelatihannya secara jelas kepada pemain. Sehingga pemain itu bisa memahami apa yang ada di pikirannya tentang permainan sepak bola. Dan bisa menularkan atau mentransformasikan jurus-jurus pamungkas yang dia punya kepada tim, kepada pemain, terutama kapten salah satunya dan beberapa pemain andalan. Jadi menurut saya proses adaptasi ini yang kita tunggu dan kalau kita berharap, tentu kita berharap bahwa tim nasional kita melaju sangat jauh, itu dipunyai oleh pelatih pengganti. Proses adaptasinya harus tepat dan leadership, saya setuju itu sangat dipengaruhi selain idealisme sepak bola dia. Nah, bicara soal pelatih pengganti ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga lagi-lagi menyebut bahwa pelatih baru timnas nantinya juga akan ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Karena itu pelatih timnas baru merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda. Kita ikuti dulu. Dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, PR pertamanya adaptasi waktu cepat, berikutnya ada PR tambahan, lobi diaspora, Mas Adi. Kalau saya pribadi ya Friska, itu boleh kita menjalankan proses naturalisasi pemain gitu. Karena negara-negara lain juga menjalankan itu. Tapi seharusnya itu menjadi program jangka pendek saja gitu. Untuk mengungkit kebanggaan terhadap tim nasional kita. Selain mengoptimalkan tentu sumber daya pemain naturalisasi, diaspora gitu, tadi yang disebut oleh Bung Arya gitu. Tapi itu seharusnya tidak melupakan salah satu tugas utama federasi untuk membenahi dan meningkatkan kualitas kompetisi lokal, kompetisi domestik. Karena dari situ sebetulnya sumber-sumber utama pemain nasional kita. Jadi kompetisi yang bagus, kompetisi berkualitas akan idealnya itu menghasilkan tim nasional sepak bola yang berkualitas. Bahwa ada kompetisinya bagus, timnasnya belum bagus, ya itu belum ideal. Tapi banyak sekali itu Prancis itu liganya bagus, lalu Spanyol liganya bagus gitu. Jadi kita harus kiblatnya seperti itu. Jadi kalau bahan bakunya udah oke, sebenarnya siapa aja gampang ya Mas ya? Kalau bahan bakunya oke, siapa saja bisa dengan cepat itu melatih itu gitu. Meskipun ini juga banyak sisi ya, tapi bahan bakunya dipastikan oke dulu gitu. Jadi benahi dulu kompetisi. Kompetisi itu urusan jangka panjang, tapi paralel harus dijalankan dengan proses naturalisasi pemain. Jadi menurut saya itu short term, jangan dijadikan proses naturalisasi itu sebagai program yang ideal dan selamanya akan seperti itu. Itu akan membunuh karir pemain-pemain domestik, pemain-pemain kita. Kita lihat saja bahwa sekarang saja paling pemain domestik dari liga lokal hanya Rizky Ridho. Iya, tidak banyak yang seperti tidak Rizky banyak, Ridho. Ya tidak banyak seperti Nando yang masuk misalnya. Ya, dan Witan Sulaiman, kemudian Asnawi Mangku Alam gitu. Ya terbatas. Karena memang level kompetisi kita nomor 25 dari 47 liga sepak bola di Asia. Tengahnya di bawah itu. Harus ada target menurut saya, masuk 20 besar atau bahkan masuk 15 besar gitu. Dan itu harus terprogram menurut saya. Jadi itu adalah sumber bahan baku paling ideal. Kalau mau dipoles atau diramu dengan pemain naturalisasi oke, tapi jangan sampai itu menjadi proyek ideal yang terus sama seperti itu karena akan membunuh karir dari
pemain-pemain Nah, selain tadi ya, domestik kita. seperti yang Mas Adi katakan harus ada jangka panjangnya jelas. Apa yang harus dikejar PSSI sekarang dari kacamata tengah-tengah ya? Kalau bisa ditanya PSSI pasti ini adalah langkah yang paling betul begitu. Tapi begitu pula jangan sebaliknya bahwa ini keputusan yang salah. Nah, tapi kalau dari kacamata tengah-tengahnya Mas Adi, apa yang harus jadi catatan besar agar federasi ini bisa mengejar target? Singkat saja. Ya, yang utama optimalkan tim nasional ketika sedang berjuang. Jadi kita berharap bahwa pelatih timnas benar-benar qualified. Kita percaya pada PSSI bahwa prosesnya berkualitas. Tapi yang jangan juga dilupakan adalah pembinaan sepak bola nasional dengan meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Ya, pembinaan sepak bola nasional itu yang masih harusnya yang dikejar. Saya bold and underline. Ya, bold and underline untuk kita pembinaan sepak bola nasional agar kita punya bahan baku yang bagus untuk mencari timnas yang bisa memperkuat Indonesia. Terima kasih. Mas Adi Prinantio, Wakil Redaksi Harian Kompas telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.